Menjelang Natal pada tahun 1996 di tempat pemberhentian truk yang dikenal dengan sebutan Candyland, anak-anak Candyland seperti biasa bekerja menservis customer mereka. Kebanyakan dari mereka adalah sopir truk. Meski banyak juga pria-pria kesepian yang mampir ke tempat itu untuk ganti oli. Setelah beres, mereka berkumpul di tempat tongkrongan sambil menunggu customer lain. Mereka adalah Sadie, Levi, Riley, dan Livy. Levi melayani orang-orang yang gak doyan cewek, tapi dia bukan gay, dia juga doyan cewek. Karena sheriff yang menyukainya minta diservis, dia pergi lagi. No, thank you. Pass. I know. Saat itu orang-orang dari sekte gereja mengajak mereka untuk bertobat sebelum terlambat. Tetapi mereka malah menertawakannya dan menggodanya. Kecuali Sadie, dia sepertinya agak tertarik. Hey, Sadybug. Hey, Nora. Setelah malam tiba, Sadie pulang ke rumah di mana anak-anak Candyland tinggal. Rumah itu milik Norma, mami mereka. Dan setiap malam mereka setor padanya. Besoknya Sadie seperti biasa bekerja. Saat melewati halte bus, dia heran melihat gadis yang kemarin bersama orang-orang dari sekte gereja duduk sendirian dan tampak bingung. Karena khawatir, Sadie pun menanyakan apa yang sedang dia lakukan, tapi jawaban gadis bernama Remy itu nggak jelas. Sementara Riley yang lagi di toilet nggak jauh dari situ, menemukan mayat seorang pria dengan posisi aneh. Nggak lama, sheriff datang memeriksa TKP. Tapi dia nggak menemukan petunjuk sedikit pun. Wanita pemilik toko dekat TKP juga nggak melihat sesuatu yang aneh. Malamnya, sheriff menginterogasi Riley dan memberitahu Nora hasil interogasinya. Menurutnya, Riley berkata jujur. Dia cuma menemukan mayat pria itu dan dia bukan pelakunya. Nora lega mendengarnya. Tapi dia juga merasa khawatir karena pembunuh itu masih berkeliaran dan sheriff akan menutup kasus itu karena nggak ada petunjuk sedikit pun. Setelah sheriff pergi, Nora mengecek anak-anak dan menanyakan siapa Remy. Sadie pun memberitahu siapa Remy. Dia kabur dari kelompoknya dan gak ada tujuan, jadi dia mengajaknya ke rumah. Nora nggak keberatan untuk sementara Remy tinggal di situ. Paginya, Sadie mengajak Remy dan teman-temannya ke restoran. Semuanya ikut kecuali Riley yang lagi nggak mood karena kasus kemarin. Ternyata itu pertama kalinya Remy pergi ke restoran. Dia juga belum pernah makan hamburger atau hotdog. Remy yang polos dan lugu membuat anak-anak Candyland menyukainya. Malamnya Sadie harus melayani tamu, jadi Remy menunggunya di luar. Still here, huh? Nora yang melihat itu pun mengajaknya ke kamarnya karena itu bisa membuat customer merasa nggak nyaman. Melihat Remy cukup cantik, dia membujuknya untuk bekerja. Jika dia mau bekerja, bukan hanya dia akan memberinya tempat tinggal, tapi dia juga akan menjaganya. Karena Remy nggak punya tujuan, akhirnya dia setuju. Keesokan harinya, anak-anak mengajarinya cara mencari konsumen. Mereka yang mau diservis biasanya parkir di belakang atau memberikan kode lampu. Kalau mau mencari konsumen di toilet, waktu paling aktif adalah sore dan malam hari. Jika ada yang masuk dengan santai, tinggal ketukan kaki. Jika orang itu mengetuk balik, berarti orang itu butuh servis. Selain itu, bisa juga dengan radio. Mereka menggunakan kode bidadari mengudara. Dan konsumen yang butuh diservis menggunakan kode kadal gurun mencari mangsa atau menuju Candyland. Jika ada yang mengatakan kodenya, alihkan orang itu ke saluran pribadi dan transaksi pun dilakukan. Setelah menjelaskan itu semua, mereka berpesan agar Remy selalu memakai pengaman apapun yang terjadi, meskipun konsumen bersedia membayar lebih. Malamnya Nora mengantar Remy ke kamarnya. Sebenarnya itu kamar Livy, tapi Livy yang pacaran dengan Sadie mengalah dan mau sekamar dengan Sadie. Malam itu juga Remy mulai bekerja. Tamu pertamanya adalah seorang pastor tua bernama Philip. Pastor sangat senang melihat Remy yang cantik dan mulus. Gak rugi dia buru-buru datang. Setelah basa-basi sebentar, pastor pun minta Remy berbaring. Dan dia dengan rakus melahap serabi lempitnya. Remy pun mengejang. Dia berdoa kepada Tuhan dan menjepit kepala pastor dengan kakinya. Dan akhirnya dia tewas dengan leher patah.
Remy tampak sangat puas dan mengeluarkan pisau salibnya, berniat bersenang-senang dengan mayat pastur. Tapi seseorang mengetuk pintu kamarnya. Setelah menyembunyikan mayat pastur di kolong kasur, Remy pun membuka pintu. Ternyata itu Sadie. Dia lega Remy baik-baik aja. Teman-temannya juga datang untuk merayakan hilangnya keperawanan Remy. Paginya salah seorang tetua dari sekte yang bernama Theo mencari Remy. Dia membawa Jonah, adik Remy. Yang lain pun langsung mengungsi. Theo tahu tujuan Remy tinggal di situ adalah untuk membersihkan para pendosa. Dan dia mencoba menyadarkannya kalau apa yang dia lakukan itu salah. Tugas sekte mereka adalah membersihkan diri sendiri. Menurutnya Remy udah tersesat seperti ibunya dulu. Tapi Remy yakin apa yang ibunya lakukan dan dia lakukan itu benar. Menurutnya sebelum membersihkan diri sendiri dan meninggalkan dunia, dia harus membersihkan para pendosa dulu. Karena Remy tetap pada pendapatnya, Theo menyerah dan memberitahu Remy bahwa dia dan yang lain besok pagi akan meninggalkan dunia. Kalau Remy mau ikut, Remy tahu tempatnya. Sebelum pergi dia menyuruh Jonah pamitan kepada kakaknya. Jonah mencoba membujuk Remy ikut dengannya besok. Remy pun berjanji akan memikirkannya. Setelah mereka pergi, dia berdoa agar Tuhan memandunya melakukan perintahnya. Setelah itu dia dan teman-temannya bekerja seperti biasa. Saat ada konsumen datang, dia mengambilnya. Sopir truk itu udah nggak sabar dan minta Remy segera mulai. Tapi Remy tiba-tiba menusuknya. Sopir itu pun tewas mengenaskan. Saat Remy membersihkan dirinya yang berlumuran darah di toilet, Livy masuk. Gak mau ada saksi, Remy pun langsung membunuhnya. Begitu juga seorang gadis sial yang masuk ke dalam toilet. Setelah itu dia kembali ke spot semula. Dan Remy pun kembali melayani customer yang datang. Sesaat kemudian, pria itu udah mati, sementara Remy entah kemana. Kematian Livy akhirnya diketahui. Semua sangat terpukul dan sedih, terutama Sadie. Hari itu, semuanya libur kerja. Setelah menghibur Sadie, semua kembali ke kamar masing-masing. Saat itu seorang pelanggan datang. Dia baru pulang setelah seharian jadi santa di mall dan butuh hiburan. Saat mendengar apa yang terjadi, dia berniat pergi lagi. Tapi Norma menahannya. Dia akan mencoba bertanya ke anak-anak, apakah ada yang mau melayaninya, dan Riley mau. Di waktu yang sama, Remy main ke kamar Levi. Kehadiran Remy membuat Levi untuk sementara bisa melupakan kesedihannya atas meninggalnya Livy. Dan mereka pun bergembira sampai akhirnya terbawa suasana. Di tengah permainan, Remy tiba-tiba menusuk leher Levi dan Levi pun tewas. Santa yang main dengan Riley akhirnya pulang. Remy yang melihat situasi aman pun langsung ke kamar Nora untuk membunuhnya. Sementara Riley menengok Sadie. Dia sedih saat Sadie bilang mau pergi, begitupun sebaliknya. Tapi Sadie udah gak sanggup lagi diem di Candyland. Riley pun mencoba menahan Sadie untuk pergi sampai besok pagi dan memikirkan kembali keputusannya. Tapi keputusan Sadie udah bulat dan Riley gak bisa berbuat apa-apa untuk menahannya. Dia mencoba minta bantuan Nora untuk menahan kepergian Sadie. Tapi Nora gak merespon, begitu juga Remy dan Levi. Tiba-tiba Remy nongol dan menusuknya. Riley pun tewas. Remy menaruh mayatnya di samping Levi dan mendoakan mereka agar diterima di kerajaan Tuhan. Setelah itu, dia mandi membersihkan tubuhnya yang berlumuran darah. Lalu dia menemui Sadie yang saat itu udah selesai berkemas dan bersiap untuk pergi. Sadie pun memberitahu Remy kalau dia mau pergi dan pamitan. Mengetahui itu, Remy mengajak Sadie ikut dengannya ke rumahnya. Karena dia juga mau pulang. Levi, Riley, dan Liv juga ikut dan mereka udah pergi duluan. Kata-kata Remy membuat Sadie bingung. Dia curiga Remy melakukan sesuatu kepada mereka.
dia bergegas mencari mereka, dan betapa kaget dan sedihnya saat menemukan mereka udah mati. Remy pun menenangkannya kalau mereka udah pulang ke rumah dan mengajaknya untuk ikut dengannya pulang ke rumah juga. Tapi Sadie yang merasa takut menolak dan mengusirnya. Itu membuat Remy kesal dan membunuhnya. Saat itu, Sheriff datang mencari Nora dan menemukannya tergeletak tak bernyawa. Levi! Sheriff pun mencari yang lain, sampai akhirnya dia tiba di kamar Levi dan menemukan semuanya udah mati. Dia menangisi kematian Levi yang sangat dia cintai. Dia nggak curiga sama sekali dengan Remy dan mengantarnya pulang ke rumahnya. Setelah tiba, Remy minta Sheriff mengantarnya masuk ke rumahnya dan mereka menemukan puluhan mayat pengikut sekte termasuk Theo. Remy sangat sedih sekaligus marah karena mereka meninggalkannya. Apalagi saat dia menemukan Jonah juga udah mati. Hatinya benar-benar hancur. Dia udah nggak semangat lagi menjalani hidup di dunia sendirian dan memutuskan untuk menyusul mereka. Oke guys, gitu aja dulu alur cerita kali ini. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.